OK，大家平安。平安。感谢主，我们现在要开始我们的课程了。今天我们要讲的是汉字成语课程 ，idiom。对，汉语很多的成语，那成语非常的多，因为这个成语是从几千年下来的，从春秋战国的时候就一直到现在，经过历史什么都很长的时间都很多。Idiom ini terjadinya sebelum Masehi kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi itu sudah ada, ya sudah ada. Jadi turun temurun sampai sekarang ini cukup banyak ya. Itu idiom ini semua sangat berarti sekali, bisa dipakai sampai sekarang. Itu untuk 汉语的成语，汉字的成语很多。那今天我们要讲的是不被满意。我们这个课程里面讲的是圣经成语，讲的是圣经成语。汉字成语很多，但是我们这个是圣经成语 ，OK。所以有些朋友问我说，为什么这个圣经有成语？成语很多，最主要我们要知道这个成语是什么成语的，它的结构对还是不对 ，OK。我先向大家解释一下，简单的解释一下成语是什么意思。Idiom itu apa sih? Kita perlu ngerti dulu, ya. Karena idiom ini ada satu kalimat baku ya, kalimat pendek tapi baku ya. Nah, 成语是 idiom， 它是语言文字中具有言简意赅。言简意赅itu adalah kalimatnya sangat singkat sekali, sangat ringkas sekali, tapi sangat dalam artinya. Ya. 形象生动的特点， dia ada spesial di sini, ada kelebihan di sini. Pendek, jelas, tapi 生动ya, ya bagus sekali ya, banyak artinya gitu, artinya dalam sekali ya, sentuh dan bisa mudah untuk mengerti. Ya, saya ini hari nggak bisa jelasin terlalu banyak di seni ini. Ya, nanti kita pelan-pelan belajar bisa tahu. 成语是我们中国传统文化的一个特色，中国传统特色。它一般是两个词语组成，jadi dia terdiri dari 2 kosakata. Kebanyakan itu 4 huruf tapi 2 kosakata. Ya, jadi kalau 1 kosakata ya di belakangnya bukan kosakata itu nggak bisa ya. 结构紧密固定. Ini adalah 2 kosakata yang menjadi satu idiom, itu dia tidak bisa atau diganti-ganti ya. Ya, itu jadi 成语 ya. 那许多人都称为这固定的端理 ya. 固定端理 adalah kalimat yang baku ya, kalimat pendek yang baku. 所谓固定的指什么呢？它结构固定，不能随意更改。其中是什么呢？就是它词系ya. Jadi 2 kosakata itu yang mana di depan yang mana di belakang itu tetap nggak boleh sembarangan putar balik ya, nggak boleh. 第二是字眼不能更改，字眼不能更改。字眼itu adalah ya huruf atau kata di dalam idiom itu tidak boleh sembarangan ganti ya, ganti. 第三是字数不能增减。Ya kalau idiom itu ada 4 huruf, 4 huruf. Ada yang 3, ada yang 5, tapi kebanyakan 4. Nah, itu nggak boleh sembarangan tambah ya. 固定的结构形式和固定的说法，表示一定的意义。Jadi dia itu artinya dari dulu, idiom itu dari dulu artinya sudah begitu. Ya, sehingga bisa diingat ya di masyarakat itu sampai sekian lama, ribuan tahun masih tetap orang pakai dan sangat mendalam artinya. Ya, 所以成语它很有意思，它的言简意赅很厉害，而且它的含义非常的生动。它主要是什么呢？主要是它结构固定的说法，就表示一定的意义，在语句中作为一个整体来应用。Dia untuk pakai, idiom itu dipakai, satu kalimat pendek itu dipakai, ya tidak boleh dipisah, tidak boleh dipisah. 担任主语、宾语、定语，这个是语法，我们不说了，不说。成语结构的复杂多样，帮助于表达丰富。Jadi idiom itu sangat baik untuk menjelaskan sesuatu yang kita sulit untuk jelasin. Ya, itu. Jadi dia disingkat, tapi luas sekali artinya. Ya, luas sekali artinya. Jadi tidak ya seperti kalimat panjang, tapi kita mau jelasin gimana ya, mau ngomongnya gimana. Nah, kalau seni itu adalah ringkas tapi jelas artinya mendalam. Hanya dia punya struktur itu tetap tidak boleh sembarangan rubah. Nah, ini pelan-pelan kita akan belajar ya.
但是有注意描述复杂的事情，说明深刻的道理. Jadi dia untuk yang futsal itu yang ruwet sekali ya, untuk jelasin susah ya. Misalkan 长话短说，panjang tapi disingkatin ya, 长话短说啊，表明深刻的道理。所以成语它的特点在这里。成语的结构与其他的意义有密切的关系. Jadi dia strukturnya sama artinya itu sangat erat sekali ya. Maka kita perlu mengerti ya susunan 成语 itu ya 它的意义什么呢？所以我们要知道它们的结构是什么，才能够了解。弄清楚了成语的结构，这对我们有理解它的意义，能够使用的更好. Ini saya nggak jelasin banyak ya, karena ini adalah salah satu grammar ya, agak susah kita mengertinya. Tapi yang penting kita ngerti 成语 itu adalah satu kalimat pendek terdiri dari 2 kosakata, umumnya adalah 4 huruf 2 kosakata, dan itu sudah susunan baku, tidak boleh disembarang ganti ya, tidak bisa mengganti. Dia ringkas tapi jelas dan sangat berarti, kaya dengan artinya di dalam situ. Yang susah-susah punya maksud kayak apapun, dia itu bisa menjelaskan dengan 4 huruf itu atau 2 kosakata itu. Nah, singkatnya begitu ya. Oke. Sekarang kita lihat tema hari ini. 今天我们谈的是圣经成语. Apakah 圣经ada 成语？圣经成语跟我们的汉语成语有点不同在哪里呢？这个也是汉语成语，不过我们一般认为汉语的成语是什么呢？那个是中国传统的成语. Jadi idiom di dalam Alkitab Mandarin ini, ada yang tanya saya, apakah Alkitab Mandarin ada idiom? Sebenarnya secara struktur ya, kosakata dia itu betul. Hanya dia bukan tergolong adalah satu idiom tradisi dari sejarah Tiongkok ya, tapi dia adalah sejarah di dalam Alkitab. Hanya belum kita kembangin dan tidak selama ini juga tidak kurang ada perhatian. Ya, sebenarnya Alkitab ini terjemah dari bahasa Ibrani maupun Yunani sampai ke Mandarin itu, ya, ini hanya berapa ratus tahun aja. Ya. Saya kurang jelas, kurang lebih 200 tahun tadi ya terjemahan di bahasa Mandarin, masih baru sekali dan jarang dipakai, ya, jarang dipakai. Ya, padahal itu adalah kaya dengan idiom, dengan bahasa Mandarin, tapi bukan ya kebudayaan dari Congguo dulu, bukan ya. Ini adalah dari Alkitab. Maka kita perlu gali ya. Kebiasaan kita bicara, jadi itu bisa menjadi Alkitab Chenli punya idiom gitu ya. Idiomnya di dalam Chenli ya. Sangat kaya sekali di dalam Alkitab ya, banyak sekali idiom yang singkat, ringkas ya. Seperti yang dipakai di 中华的这个中文的这个成语里面很多，我慢慢的写，一个一个写。我们上个学期已经写了好几个啊。那今天我们要学的是福杯满溢，福杯满溢啊。英语文翻译从圣经里面是 piala penuh melimpah ya. Artinya bahasa Indonesia dalam kitab itu adalah piala penuh melimpah. 福杯满溢. Apa artinya 福杯满溢 di dalam idiom ini? 形容生命充满感恩，付出基督的爱. Ya, secara ringkas, ya, artinya adalah ya, hidup, ya, hati penuh syukur, hidup dalam kasih Kristus. Ya. Ya. Kita perlu pelajarin, 我们需要知道为什么这么说呢？为什么福杯满溢是这个意思呢？ Ya, maka kita perlu pelajarin. Ya, 成语 yang di 中文 punya yang biasa kita pakai sehari-hari itu, yang tradisi dari sejarah Tiongkok, budaya Tiongkok, itu juga semua ada tiankunya, ada kusinya, ya, ada ceritanya. Jadi semua adalah cuplikan dari sana. Ya. Jadi chenli itu semua, kebanyakan chenli itu, idiom itu adalah sejarahnya, ada ceritanya. Jadi dipetik, ya, cuplikan dari sana, sehingga dipakai menjadi idiom. Ya, Alkitab juga sama. Jadi Alkitab ini kita ambil, idiom ini kita ambil, kita perlu tahu kenapa ada tulisan yang demikian rupa, kenapa ada 2 kosakata ini, ya, kenapa? Ya, kita perlu cari tahu background-nya, baru bisa cocok dengan arti
artinya. Jadi nggak bisa kita menjelaskan Fu P itu ya Fu P lah. Fu itu kan berkat, P itu kan gelas, ya nggak bisa begitu ya. Jadi ada artinya ya. Nah, kenapa kita belajar ya? Ya, kita lihat Fu P Man 意是什么呢？是经过苦难、眼泪挣扎中得到上帝的拯救，心中充满感恩和喜乐。上帝的爱流在我们生命中，心中充满喜乐来服侍，成为基督的见证，永神益人。Fupe mani ini datangnya dari mana? Itu dari segala masalah yang kita hadapi, kesusahan, penderitaan, ya apapun yang terjadi, ya, dalam keadaan susah, ya, dalam pergumulan, ya, ada mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah, dalam keadaan susah itu, kalau dalam pergumulan kita dapat pertolongan dari Tuhan, itu ada sesuatu sukacita yang luar biasa di dalam hati kita. Ya. Ya, itu ada sukacita itu. Sukacita itulah yang mengalir di dalam jiwa kita. Ya, kita haleluya, haleluya. Ya. Kepenuhan dengan syukur, kepenuhan dengan sukacita perlu menjadi saksi bagi Kristus. Ya. Apa yang kita sudah nikmati, apa yang kita sudah terima di dalam jiwa kita, ya, itu akan membuat kita mengalir dan memberikan saksi, menjadikan saksi untuk kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita, ya, menjadi sesuatu berkat untuk orang-orang lain. Jadi Fupe Mani itu artinya mani itu adalah nanti kita jelasin itu udah kepenuhan, meluap, ya. Nah, Fupe apa? Fupe itu fu itu adalah sesuatu berkat. Di sini bukan soal bicara berkat. Di sini ada bicara soal pertolongan Tuhan melalui kehidupan kita, kesusahan kita. Nah, kita ditolong sehingga kita ada sukacita, kita bersama syukur. Nah, itu adalah fu. Ya. Nanti belakang saya ada jelaskan. Contohnya kalimat ini kita idiom itu kita perlu belajar untuk kalimat ya. Saya coba ringkas, coba buatkan satu kalimat. 我简单的造一个句子，耶稣的爱叫我们可以福杯满溢 ya. Jadi bisa dipakai sini ya. Kasih Yesus itu bisa menjadikan kita ya piala penuh melimpah. Di sini ya bahasa Indonesia terjemahkan gitu ya. Adalah penuh sukacita dan menjadi saksi. Ya, 那个就是福杯满溢。那诗篇23篇所讲的这个福杯满溢，就是从这段经文我们可以了解，这段经文。Kutipan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Kesimpulannya ada di ayat 5 ya, diambil dari 5. Tapi kita harus baca dari 1 sampai 5. Baru kita mengerti apa artinya fupe mandi. Ya, dari mana tuh? Ya, fupe mandi. Ya, ini adalah kutipan dari sini. Ya. Ya, semua idiom itu ada ceritanya, ada artinya dari mana, ya, bukan asal bicara aja. Kita perlu tahu ya, idiom ini dari mana. 我们知道这个成语是从哪来的？这个成语从这个角度来看，从这个成语的角度来看，它不是合格的。如果它是合格的，我们要知道是从哪里，它的处是从哪里来的，我们要知道。saya bacakan aja ya. 诗篇第23篇第1到第5节，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安息的水边。他使我的灵魂苏醒，要记住，使我的灵魂苏醒，使我为自己的名引导我走正义路。灵魂苏醒，我做一个记号，红色的。灵魂苏醒，他要带领我们走这个正义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害。我们走正义路了，灵魂苏醒了。虽然我们遇见很多辛苦、很多困难，但是我们不受灾害。为什么呢？也不受灾害，因为你与我同在，神耶和华与我们同在。你的杖、你的竿
都安慰我，在我弟人面前，你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。所以我们从这段经文里面，这个福杯满溢原来是这个过程来的，是吧？从这个过程来的。我们在生活中很多征战，很多困难，我们不单单是属灵的征战就是了，生活上的征战也是很多，往往我们也是莫名其妙，也是摸不清楚。但是神会让我们的灵魂苏醒，让我们能够清醒，我们能够走正义路。我们对一些的困难，我们不需要怕，就只要我们能依靠他的杖、他的竿来帮助我们啊，他会让我们这个软弱的人成为坚强，让我们能够在我们敌人面前摆席筵席，来一起来成为他的见证。我们这是一个得胜有余的人，还有油膏我们的头，让我们能够让神使用，我们成为神的信徒，他要使用我们，他油膏了我们的头，我们才能够得到福杯满溢。这个经文大家都经常读了，经常看了啊。这个福杯满溢就很少人用啊，很少人用。我们更喜欢看说我不负缺乏啦，躺在青草上，你看安息的水边啦，lebih suka di sana ya. Tapi kita kurang mempelajari tentang福杯满溢ya, karena terjemahan bahasa Indonesianya hanya piala yang melimpah ya. Oke, kita lanjutin ya. 现在我们看福杯是什么？我这里给大家一个杯子，也许我们读旧约圣经的时候，新约圣经也有。kita mengingat apa itu杯，杯itu apa？这是福杯。Di dalam Alkitab banyak menulis tentang cawan dan piala. Apa itu cawan? Apa itu piala？这都是我们祭神在神坛上的器皿，所以要让神来使用，来敬拜他的，用来大祭司他们使用的。Ini adalah sesuatu sarana alat-alat untuk penyembahan Tuhan。这个杯在神的面前是要圣洁的，是要圣洁的。这个杯是圣洁的，而且是纯金的。Dibuat dari emas murni, artinya kita harus kekudusan, tidak boleh ada campur yang lain. Dan itu untuk meletakkan di atas meja mesbah, 在神坛上摆上。Jadi kita harus 摆上 artinya 摆上apa? Kita harus meletakkan, menyembahkan, mempersembahkan diri kita itu di atas mesbah. Di hadapan Tuhan kita harus bisa menyerahkan diri kita sebagai persembahan untuk Tuhan. 所以福杯的意思是什么呢？福是从神而来的，福是从神而来的，不是我们自己就有的，不是的，是神而来的。杯是容器，容器 ini alat untuk suatu alat untuk mengisi anggur isi cairan杯。福是指用来盛装上帝所赐的恩赐和祝福的器皿。ada sesuatu alat untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan, untuk menerima, dengan kekudusan, dengan kemurnian kita, itu untuk mengisi cairan atau minuman berkat yang Tuhan berikan. 能承载上帝的恩典和祝福，也就是我们的心，itu adalah hati dan jiwa kita. Jadi jiwa kita itu adalah P. Kita jangan anggap P itu adalah sesuatu gelas yang biasa, atau piala yang biasa. Bukan bukan. Di sini berarti kan bukan hanya itu, tapi adalah hati kita. Jadi hati kita itu harus kita murni, harus bersih, harus kudus. Di hadapan Tuhan itu kita harus begitu. Baru bisa menjadi P. Baru kita dapat menerima berkat-berkat dari Tuhan. 所以福杯的意思是什么呢？福杯的意思就像刚才我们所说的了，是吧？我们要洁净，怎么洁净呢？我们很多挣扎，对吧？在生活上很多挣扎，banyak pergumulan di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mau suci, mau kudus juga susah banyak godaan ini itu. Tapi itulah yang kita harus menghadapi. Kita perlu pertolongan Tuhan biar kita bisa jalan di atas jalan yang benar,
bisa dibaring di rumput yang hijau di pinggir sungai, dekat sama firman Tuhan. Ya, sehingga kita dapat menerima ya berkat-berkat dari Tuhan. 如果我们明白这个福杯的意思，很多事情我面对的我们不需要啊，因为神在地人的面前摆设宴席。Ya. Kita nggak usah khawatir sama sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Walaupun banyak musuh, banyak ini itu, ya kan. Tetapi Tuhan yang memberikan kita suatu kemenangan. Ya, kita diberikan pesta, gitu ya. Ya, 百事宴席 itu adalah suatu pesta, ya. Pesta itu ada minuman, ya. 杯子可以来盛酒，我们可以喝。Ya. 以前 dahulu kalau peperangan menang pulang, ya, 战胜回来的时候。今晚会请他们的大臣、这军队、这将军一起吃宴席，庆功宴吧，庆功宴。他们吃什么呢？有吃也有喝，都是用杯子盛满了酒来一起吧，来 toast，他们用这个杯子装满酒，就是一口闷喝完它，是吧？Itu tandanya apa? Tandanya kemenangan. Tetapi setelah kemenangan itu diminum, ya, prajurit-prajurit dan jenderal-jenderal itu sudah meminum gelas ini diisi dengan anggur, sudah mengucapkan selamat sukses gitu, ya menang, ya glory gitu ya. Itu harus balik lagi ke peperangan, ke medan masing-masing. Maka kalau saya pikir, ya, ini artinya fupe, kita bisa menerima sesuatu berkat dari Tuhan. Ya, menjadi suatu kemenangan dan sukacita. Ya, kita harus kembali lagi ke tempat kita semula masing-masing untuk menghadapin peperangan yang datang bukan dari dunia aja, bukan dari dunia aja. Banyak yang harus kita hadapin. Ya kita nggak usah mundur, karena kita harus ingat. Ya, yang minum fupe ini kita bisa minum karena Tuhan Yesus sudah minum kita punya fupe. Ya, Tuhan Yesus sudah di atas kayu salib minum cawan yang pahit, menggantikan kita sehingga kita dapat meminum ya anggur ya, menjadi piala ya, yang penuh dengan berkat. Ya. Fupe kan fupe 是相对的，是反义词来的ya. Jadi itu kosakata ya berlawanan ya. Fupe itu adalah berkat dari Tuhan. Fupe itu adalah piala penderitaan dalam hidup kita, ya kan? Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Fupe bagi kita harusnya sudah tidak ada, karena itu sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ya, di atas Getsemani sudah minta ya Allah Bapa ya kalau bisa lepaskanlah ya, cawan ini ya 3 kali dia minta. Kenapa? Ya kan? Karena sangat pahit itu. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya untuk memikul segala dosa kita, menebus kita. Tuhan Yesus sudah menderita untuk meminum ya cawan yang pahit ini sehingga kita dapat ya mendapat cawan yang penuh dengan berkat ya. Nah, ini adalah 苦杯的意思。我在圣餐的时候，我经常会想起这个字。Ya, di dalam perjamuan kudus seringkali aku ingat karena P itu isinya adalah tandanya itu adalah darah Yesus. Ya. Tiap kali minum ini adalah P. Ya. Isinya apa? Ya, itu adalah tanda darah Yesus yang sudah mati buat kita di kayu salib. Ya kan? Jadi kalau saya ingat P itu saya ada ingat semua berkat yang kita terima dari Tuhan, kita harus bagaimana pelajarin di Mazmur 23 ayat 1-5. Harus melalui peperangan dan kita bisa dapat minum, ya kita harus sucikan diri kita, harus pengakuan dosa, mengaku dosa, dan kita harus bisa bertobat, kita meminum ya perjamuan kudus itu sehingga kita juga menjadi kuat untuk menghadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. 所以每次我接到圣餐的时候，我就知道了，我要坚强。为什么呢？这个福杯
是表示什么呢？我们在敌人面前摆设宴席，我们已经胜利了，我们已经战胜了，耶稣已经给我们得胜有余了。那么下去的就要到战场去来面对我们现实的生活，ya, menghadapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam cawan ini. Ya. Mani itu apa? Mani itu adalah ya, 充盈、丰富、ya, 丰厚, ya, 丰厚 itu adalah sesuatu yang penuh, ya, dan melimpah keluar, mengalir keluar, ya. 太多而溢出, ya, 满的装不满，装不下了，然后向外流。Kita harus punya perasaan itu dalam jiwa kita. Harus punya, ya, harus punya rasakan saya sudah cukup dan berlimpah dalam hidup ini, sehingga kita baru bisa memberikan, ya, ya, mengalir. Ya. Kalau kita merasa bisa melayani, karena kita hidup kita sudah rasakan, jiwa kita sudah diberkatin, sudah melimpah, kita baru bisa memberikan pelayanan ke orang lain. Ya, mengalir. Ya, seringkali kita bicara, ya, ya, menjadi saluran berkat untuk orang lain. Ya. Kalau belum penuh, gimana mengalir? Ya kan? Harus ada penuh sukacita, penuh syukur. Ya, walaupun sudah ya berumur, ya, walaupun masih badannya kurang sehat, tapi kita masih bisa merasakan bersyukur dan kita bisa mengalir berkat-berkat Tuhan di dalam kita bisa mengalir. Bukan itu bukan duit saja sih. Ya, apa yang kita bisa memberikan, ya, ya, di dalam hidup kita, apa yang kita bisa berikan harus bisa mengalir. Ya, jangan rasakan kita ini nggak cukup terus gitu loh. Ya, padahal kita sudah ya 领受了圣餐，我们就知道了，我们是领受福杯的人，已经，所以这个福杯也是要玛丽，我们已经战胜了困难，战胜了仇敌，是吧？所以福杯玛丽就是这个意思啊，这个意思。我们再看呢。那这里有几节经节，读给大家听，ya ini untuk mendukung ya tentang artinya 福杯撒玛利。可林多前书第10章第16节，我们所祝福的杯，岂不是统领基督的血吗？我们所劈开的饼，岂不是统领基督的身体吗？这样，这个圣餐里面经常我们提起的，是吗？这个杯是基督的血，所以当我们喝这杯的时候，我们要以圣洁的心，要认罪，要悔改，我们才配得领受。当我们领受了以后，我们是不是得到坚强的坚强的信心？是不是得到了力量，从神而来的力量？是不是得到了神的恩膏在我们身上啊？成为我们这个战胜的人，我们下去在我们生活中，在社会上能够成为基督的见证。所以当我们认识这个福杯的时候，了解了福杯的时候，我们要知道这福杯不是我们自己要就有的，这个是从耶稣的宝血赐给我们，我们这个圣洁的生活，圣洁的心，而且要悔改认罪来领受，成为我们的一股感恩的心，坚强的力量来面对我们的生活。另外一节是箴言第3章第9到第10节，这一段经节也是大家很熟悉的。你们要以财物和一切出色的土地尊荣耶和华，这样你们的仓库必充满有益，你们的酒渣有新的盈溢。Amsal juga menulis tentang bagaimana kelimpahan itu, ya, muliakanlah Tuhan dengan harta dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Ya, bagaimana kita melakukan dalam hidup kita, ya kan? Ya teman-teman, ya 同学们，我们是这个圣经里面的成语，认识了以后，我们会能够更深的理解，这个成语福杯满溢是什么意思来的，而不是普通的杯子，而不是普通的满溢就是了。我们需要知道这两个词的意思是什么。
这个福悲不是普遍的词。Kosakata fupe bukan kosakata yang umum di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab hanya satu kata saja, satu kali muncul. Ya, satu kali muncul. Walaupun satu kali muncul, tapi kita harus lihat perikopnya di dalam Mazmur 23 itu supaya kita bisa mengerti. Fupe itu dari mana? Fupe 从哪里来的？这从哪里来的？这个成语的出处从哪来的？ Ya. Kenapa fupe bisa mandi? Ya. Kalau kita sudah menerima fupe, kita sudah menjadi fupe, kita harus bisa mandi. Karena sudah penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Harusnya kita sudah meluap. Ya. Kalau kita belum bisa meluap, berarti kita masih kosong. Berarti kita punya fupe, ya, belum terpenuhin. Kita masih serba kekurangan. Apa sih yang menjadi masalah di dalam hidup kita? Kita sudah diberkati demikian rupa dalam hidup sehat, cukup semua. Ya, apa yang kita rasa nggak cukup. Ya, bagi anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, ya, bisa mengerti fupe ani itu paling baik. Jadi harus bisa melimpah, harus bisa mengalir, ya, harus bisa memakai apa yang kita miliki itu untuk yang lain-lain. Nah, itu artinya fupe mani. Ya, sebelum masuk belum saya selesaikan, saya ingin sharing satu lagu ini, ya, adalah Fupe Mani. Ya.失去了方向，因为神是我路上的光，他是我的盾牌，他是我的保障，耶和华我的神，他叫我脱离死亡，他以仁爱慈悲为我冠冕。他用美物使我所愿得以知足，
好，各位弟兄姐妹，今天的讲解圣经成语就到这里，谢谢大家，上帝祝福大家，